Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion dan kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berbicara di dalam hidup kita. So, persiapkan hidup saudara dan miliki kerendahan hati untuk bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau belajar hari ini. Tolong ajar saya, tolong isi saya perlu Tuhan. Dan itu menjadi dasar yang penting untuk kita belajar renungan hari ini. Renungan yang akan saya bawakan terbawa dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Dan firman Tuhan sebagai judul, saya katakan judulnya adalah diciptakan untuk sebuah tujuan. Di ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, perhatikan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Nabi Yesaya di penghujung daripada masa-masa pembuangan bangsa Israel pada saat itu. Ini adalah merupakan perkataan dari seorang nabi yang luar biasa kepada bangsa Israel. Perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan bahwa aku telah menciptakan engkau Yakub dan aku membentuk engkau hai Israel. Saudara, ada Yakub, ada Israel. Kita tahu bahwa kehidupan Israel pada saat itu ketika sebelum dia bergumul dengan Tuhan, dia memiliki nama Yakub. Dikatakan Yakub itu dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Siapa Yakub? Yakub itu yang mengambil hak orang, dia yang menipu, hak kesulungan. Tapi dikatakan bukan saja kita hidup di dalam fokus dalam penciptaan, tapi juga ada pembentukan Tuhan. Aku yang membentuk engkau, hai Israel. Apapun latar belakang saudara, kehidupan saudara, ketika kita diciptakan, mengucap syukurlah di situ, tapi jangan berhenti di situ. Hidup kita harus terus dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika Yakub dibentuk oleh Tuhan, dikatakan bahwa aku membentuk kamu, hai Israel. Tuhan yang akan membentuk kita. God prevails, bahwa Tuhan menang. Tuhan ditinggikan dalam hidup daripada seorang Yakub menjadi seorang yang kita sebut Israel. Tidak berhenti di dalam fokus bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk. Di ayat yang berikutnya dikatakan, jangan takut sebab aku telah menebus. Kalau aku menciptakan, kalau aku membentuk engkau, maka aku, kata Tuhan, bertanggung jawab untuk menebus engkau. Dan bukan saja menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, katanya. Untuk apa saudara? Engkau ini katakan kepunyaanku. Kita ini diciptakan, kita dibentuk, kita ditebus, kita dipanggil menurut nama kita masing-masing karena kita ini milik kepunyaannya Tuhan sendiri. Kita ini precious, kita ini berharga. Saudara dan saya berharga. Mungkin hari ini dunia tidak menganggap kita. Mungkin orang menghina kita. Mungkin kita di dunia ini sepertinya tidak memiliki status yang tinggi, jabatan yang tinggi. Jangan khawatir, saudara berharga di hadapan Tuhan. Saudara ini diciptakan, dibentuk, dipanggil sesuai dengan namanya karena Tuhan itu dikatakan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Nah, saya akan fokus saudara di janji penyertaannya yang sempurna. Di ayat yang kedua firman Tuhan bilang gini, karena kita berharga, maka kalau kamu menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, katanya. Dan atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Saudara, firman Tuhan bilang, nggak bilang bahwa kamu tidak akan mengalami yang namanya basah kuyup. Kalau saudara masuk di dalam menyeberang melalui sungai dan air, kita akan basah, tapi kamu tidak akan hanyut. Sebab kenapa? Karena kamu berharga. Kamu itu punyanya saya yang memelihara hidup kamu. Saya akan menjaga kamu dengan sempurna. Itu janji Tuhan, saudara. Di ayat yang kedua bahkan dikatakan begini, kalau kamu berjalan melalui api, katanya, kamu tidak akan dihanguskan. Tuhan gak pernah bilang bahwa kamu tidak akan merasakan panas. Betul, kita akan merasakan panas, tapi kita tidak akan pernah bisa dihanguskan oleh api apapun, saudara. Kenapa? Karena kita ini precious, berharga. Kita ini miliknya Tuhan. Dan dikatakan nyala api tidak akan pernah membakar engkau, katanya. Kenapa? Karena kita ini dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. So, saya mau tutup saudara di dalam janji penyertaan yang sempurna ini di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, kita ingat tadi diciptakan untuk sebuah tujuan. Kenapa kok Tuhan panggil, ciptakan, bentuk, kita dipanggil, berharga semua karena kita milik Tuhan. Ayat yang ketujuh firman Tuhan bilang gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa saudara? Untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Yang ku bentuk dan yang kujadikan. Jadi kita ngerti sekarang kenapa kok Tuhan itu menebus kita dan Tuhan membentuk kita dan Tuhan memanggil kita sesuai dengan namanya. Tujuannya di ayat yang ketujuh supaya kita ini diciptakan untuk bisa memuliakan Tuhan.
Saudara dan saya diselamatkan, kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Kenapa kita menjadi orang percaya? Kenapa Tuhan selamatkan saudara dan saya? Supaya kita bisa memberitakan kemasyurannya. Saya mau tutup di ayat ke-18 dan 19. Saya akan bacakan buat saudara. Firman-Nya bilang begini, janganlah saudara kita mengingat hal-hal yang dahulu. Kita nggak boleh ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat. Aku, Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah dikatakan tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, kata Tuhan. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar dari padang gurun. Di padang gurun itu biasanya air itu sulit, saudara. Dan dikatakan bahwa sungai-sungai akan muncul di padang belantara. Untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan akan melakukannya bagiannya buat saudara dan saya. Tugas kita apa? Sebagai orang percaya, jangan kembali ke hidup yang masa lalu. Sebab Tuhan sudah memiliki janji dan penggenapan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Di ayat 21, ayat yang terakhir, firman Tuhan bilang ini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tujuan akhirnya adalah supaya Tuhan bisa dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami belajar bahwa Tuhan memelihara kami dengan sempurna, dengan tujuan supaya kami bisa memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyuran Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, berikan kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.